Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nuri Salawa. Saya Nilam Cahya Asri. Selamat datang di talk show kami yang terinspirasi dari buku ini yang berjudul Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z karya Ibu Harnida Wahyuni. Nah, topiknya ini relate sekali loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, betul sekali. Dan di video ini kita akan berbicara santai tentang bagaimana perubahan itu dimulai dari langkah yang paling kecil yang kadang kita anggap sepele, tapi justru punya dampak yang sangat besar. Yuk kita mulai! Nah, di buku ini kan kita berbicara soal pemimpin era globalisasi. Nah, kalau kita berbicara soal globalisasi, menurutmu itu apa sih yang paling kerasa untuk kita ini sebagai anak muda Gen Z? Nah, kalau berdasarkan yang ada di buku, itu kan yang menurut hasil survei yang paling berasa itu dunia sekarang kan itu semakin mengecil. Nah, maksudnya itu batas negara saat ini tuh sudah tidak bisa kita rasakan lagi. Karena kenapa? Karena adanya informasi, budaya, teknologi itu kan semuanya saling menyambung dan bergerak cepat. Nah, dari situ kita bisa belajar, bekerja, bahkan berteman sama orang dari negara manapun dengan sangat gampang. Nah, betul sekali ya, karena kadang kejadian di luar negeri saja itu bisa langsung berdampak ke kita. Nah, itu globalisasi itu kan memang membuka peluang besar, tapi di balik itu muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar makin terhubung atau justru makin bingung menentukan arah? Relate sekali sih, apalagi buat kita para Gen Z ini yang hidupnya full digital ya. Iya, Gen Z itu kan tumbuh dalam dunia yang semuanya sudah global. Nah, informasinya itu banyak sekali. Jadi kita itu bisa bingung mau pilih jalan hidup yang mana. Berarti tantangannya itu bukan cuma ikut arus ya, tapi juga kita harus menemukan arah sendiri di tengah perubahan yang cepat. Nah, benar. Dan kepemimpinan zaman dulu itu kan sangat kaku, jadi sudah tidak cocok lagi digunakan di era sekarang. Nah, karena pemimpin sekarang itu harus adaptif, kolaboratif, dan mengerti bahwa dunia itu terus berubah. Nah, tadi kan kita sudah bahas soal globalisasi ya. Sekarang kita geser dulu ke Gen Z nih. Gen Z itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, Gen Z itu kan generasi yang lahir di dunia ketika internet sudah seperti kebutuhan pokok. Nah, dimana kita itu sering melakukan yang namanya scroll sosial media. Dan kita juga itu ngobrol di chat itu kadang lebih nyaman daripada tatap muka. Nah, mungkin tidak ada generasi sebelum ini yang punya akses sebesar Gen Z terhadap informasi saat ini. Dan kadang mereka itu kan seperti membangun hidup berdasarkan feed Instagram, bukan berdasarkan diri sendiri. Nah, kalau tujuan hidupnya itu harus seperti orang lain, mereka tidak akan pernah merasa cukup. Namun, di balik itu semua, banyaknya tekanan itu, Gen Z itu punya nilai yang luar biasa. Mereka itu memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri, suka belajar, cepat beradaptasi, dan punya growth mindset. Jadi sehingga mereka itu tidak takut gagal, mereka hanya takut stuck dan tidak berkembang. Jadi intinya itu kalau mau memimpin itu kita harus mulai dari jadi versi terbaik diri kita dulu ya, bukan versi Instagram. Nah, kalau bicara soal suara Gen Z, apa sih yang sebenarnya ingin mereka sampaikan ke dunia? Nah, kalau berdasarkan hasil survei di buku ini menunjukkan satu hal penting, bahwa Gen Z itu generasi yang sangat reflektif. Mereka itu jujur sama tekanan yang lagi mereka hadapi. Banyak dari mereka yang harus bisa kuliah sambil kerja sampingan, bahkan sampai masih harus urus keluarga mereka. Ada yang sibuk ngajar les, jadi barista, atau kerja remote sambil kuliah. Nah, meskipun mereka sibuk, mereka itu tetap punya pandangan sosial yang kuat. Mereka itu lebih peka, lebih kritis, dan lebih sadar tentang ketidakadilan. Tapi di sisi lain juga rentan capek. Jadi salah satu bagian menarik itu adalah pandangan mereka tentang keberagaman, khususnya isu keagamaan. Nah, bagaimana sih Gen Z menyikapi hal itu? Nah, ketika ditanya apakah keberagaman memperkaya perspektif seorang pemimpin, nah mayoritas Gen Z itu menjawab sangat perlu.
Kenapa? Karena Gen Z itu percaya kalau memimpin harus bisa memahami sudut pandang yang berbeda. Tapi ada juga yang memilih perlu tapi tidak terlalu utama. Jadi artinya mereka itu tetap mempertimbangkan kompetensi sebagai faktor penting dalam menjadi seorang pemimpin. Terus kualitas seperti apa sih yang Gen Z cari dari seorang pemimpin? Nah, berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa Gen Z itu sangat menekankan empati. Nah, kemampuan bekerja dalam tim dan keterbukaan. Buat mereka, pemimpin itu bukan hanya soal memerintah, tapi bisa mendengar dan memahami. Jadi mereka itu lebih suka pemimpin yang transparan dan mampu membangun rasa aman. Jadi Gen Z itu tidak mau pemimpin yang otoriter, tapi mereka itu menghargai sosok yang tegas dan bisa dipercaya. Nah, tadi kan kita itu berbicara tentang globalisasi. Nah, kalau berbicara soal pemimpin nih, model kepemimpinan apa yang cocok buat Gen Z atau yang Gen Z suka itu seperti apa sih? Nah, Gen Z itu bukannya susah diatur ya, tapi mereka butuh pemimpin yang bisa connect. Mereka ingin pemimpin yang bukan cuma bisa ngasih perintah, tapi juga bisa jadi super system, mentor, dan juga partner buat berubah. Di dalam buku ini itu sudah dijelaskan beberapa model kepemimpinan yang paling cocok untuk Gen Z. Nah, salah satunya itu ada transformational leadership, di mana model kepemimpinan ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak cuma fokus pada tugas, tapi mengangkat moral, motivasi, dan karakter orang yang dipimpin. Jadi bukan sekedar bilang ayo cepat, tapi pemimpin itu harus bilang ayo berkembang bersama-sama. Nah, di buku ini juga itu dia jelaskan bahwa Gen Z itu tidak mau bekerja dalam sistem yang kosong dan menekan. Mereka itu mau tahu kenapa mereka melakukan sesuatu. Mereka ingin mencari makna, dan model transformasional itu jawabannya. Bahkan di buku ini itu sudah disebutkan di dunia kepemimpinan masa depan itu dia menuntut pemimpin yang bukan cuma hadir rapat, tapi juga hadir secara manusia, yang bisa membimbing lewat visi, empati, dan keberanian untuk berubah. Oh, jadi intinya mereka itu tidak butuh yang namanya bos. Nah, mereka itu butuh pemimpin. Pemimpin di sini itu artinya yang bisa tumbuh bersama, membimbing, dan membuka ruang bagi potensi mereka. Dan model transformational leadership ini kan juga menjadi fondasi yang paling kuat untuk menjawab semua permasalahan ini. Ya, betul sekali. Nah, kalau dilihat dari keadaan dunia sekarang nih, Gen Z itu kan harus memiliki fondasi kepemimpinan yang seperti apa sih? Nah, ada kalimat dalam buku ini itu yang mengatakan bahwa pemimpin itu bukan orang yang menunggu arah, tapi orang yang mulai bergerak bahkan saat arah belum sepenuhnya jelas. Nah, masalah terbesar di dunia kerja saat ini itu, terutama di kalangan muda, adalah kebiasaan menunggu disuruh, menunggu instruksi, bahkan ada Gen Z yang sudah bekerja itu mau bekerja menunggu moodnya bagus dulu, padahal dunia luar itu bergerak sudah sangat cepat. Nah, betul. Nah, di buku ini juga dikatakan bahwa fondasi kepemimpinan anak itu bukan dimulai dari kampus, melainkan dari rumah. Ya, betul sekali. Banyak orang tua yang merasa tugasnya itu sudah selesai setelah anaknya masuk sekolah atau kuliah. Padahal pendidikan sebenarnya itu terjadi itu mulai dari rumah, seperti saat di meja makan, diobrol sebelum tidur, bahkan diperlukan ketika anak itu butuh dukungan. Tapi sekarang realitanya banyak orang tua ya yang sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak dan anak-anak itu, khususnya Gen Z saat ini tuh, dia membentuk dirinya sendiri itu melalui media sosial tanpa adanya dampingan dari orang tua. Nah, jadi dari semua yang sudah kita bicarakan ini, itu langkah apa sih yang bisa dilakukan Gen Z buat jadi pemimpin berkelanjutan? Nah, kepemimpinan yang berkelanjutan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti kesadaran diri, mengambil keputusan kecil, hingga disiplin pribadi. Nah, dari situ karakter itu bisa tumbuh, dan karakter itu yang bikin kita tetap tegak saat banyak cobaan yang datang. Nah, betul sekali. Karena kadang kita itu kan harus menunggu momen besar dulu untuk berubah. Padahal perubahan yang tahan lama justru muncul dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, misalnya itu seperti hal simpel kayak datang tepat waktu, menepati janji, berani minta maaf. Nah, hal-hal kecil itu
akan berdampak sangat besar. Ya, betul sekali. Dan berbicara soal pemimpin yang baik, ada satu hal penting yang dari seorang pemimpin, yaitu transparansi. Kalau kita bicara soal transparansi, bukan berarti semua hal itu harus dibuka ya, tapi lebih ke kita tidak manipulatif, tidak saling menyalahkan, dan kita itu saling mendukung. Pemimpin yang seperti itu bikin orang di sekelilingnya itu merasa aman, dan kalau orang merasa aman itu ya pastinya lebih berani mencoba belajar dan berkembang. Lingkungan seperti ini akan bikin kita itu tumbuh bersama tim kita, bersama-sama dengan tim kita. Tapi transparansi saja itu kan tidak cukup. Nah, itu semua harus dibarengi dengan yang namanya konsisten. Nah, konsisten itu kan bukti paling kuat kalau seseorang serius sama apa yang dia lakukan. Jadi, kita itu bisa punya visi besar, tapi kalau tidak bisa menjaga sampai akhir, itu semuanya akan percuma. Ya, betul. Nah, teman-teman Gensi, dari buku ini dia mengingatkan kita bahwa kepemimpinan itu bukan soal gelar atau panggung, tapi tentang membangun karakter lewat tindakan kecil yang konsisten. Nah, benar sekali, karena kita itu kan harus berani, jujur, transparan, dan tetap teguh. Bahkan setelah gagal, disitulah kita benar-benar tumbuh sebagai seorang pemimpin. Terima kasih buat yang sudah nonton video kami. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. See you!